keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita baca dulu supaya kita tahu manusia di akhir zaman itu seperti apa. Bapak Ibu percaya nggak kalau ini sudah akhir zaman? Amin. Kita mendengar berita-berita perang loh. Sekarang memanas lagi Israel dan Iran. Ya, kita berdoa saudara ya supaya rancangan untuk perang dunia ketiga itu belum terjadilah ya, supaya Tuhan kasih kesempatan dulu banyak orang bertobat. Ya, berita-berita tentang perang ngeri kalau kita membaca berita hari-hari ini semua sudah tergenapi. Tetapi kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Baca bersama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang akan datang masa yang sukar. Sekarang sudah sukar belum? Di Indonesia banyak sekali perusahaan besar tutup. Ratusan ribu orang di PHK dan tidak punya pekerjaan. Ya, semua pabrik raksasa, perusahaan raksasa mulai tutup satu persatu. Ya, dan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kalau orang tidak ada pekerjaan, tetapi dia harus bertahan hidup, tidak ada uang, maka tingkat kejahatan akan naik. Ketika tingkat kejahatan naik, maka akan terjadi saudara, ya pembunuhan, bahkan segala macam keadaan di akhir zaman ya akan terjadi. Dan memang Alkitab sudah menulis itu. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Lalu yang berikutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini akan datang, memang sudah terjadi. Orang mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, karena memang uang dicari di akhir zaman. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kemarin saya baca berita, di Indonesia sekarang jumlah orang yang tidak menikah itu bertambah, pernikahan berkurang, tetapi orang hidup bersama banyak tanpa hubungan pernikahan. Karena mereka bilang menikah itu rumit, ngapain kami harus menikah, punya anak lalu bercerai, daripada begitu lebih baik tinggal sama-sama saja, tidak usah menikah. Orang tidak lagi memperdulikan agama. Nilai-nilai itu bergeser. Ya, firman Tuhan mulai digeser karena budaya, karena kesukaran, karena memang keadaan. Orang bilang daripada kita bercerai karena tidak cocok, lebih baik tinggal bersama saja tanpa ada pernikahan, hidup dalam persinahan dan kenajisan. Padahal itu Alkitab melarang, tapi terjadi. Saya baca ada sebuah kisah pria. Dia sudah 3 kali menikah dengan wanita dan dia bercerai. Terakhir dia nikah sama robot. Ditanya, kenapa kamu memilih menikah sama robot? Robot ini enak, tidak cerewet. Ya, istri saya dulu cerewet, tukang bantah, tukang minta duit. Nih robot tidak. Semua kebutuhan saya bisa tercukupi. Dalam hati saya belum saja dia tahu, lagi berhubungan tiba-tiba robotnya error, kesetrum dia mati. Ya, tapi dari sini kita lihat memang banyak orang sakit jiwa. Akhir zaman, semua nilai-nilai firman Tuhan bergeser. Orang mau cari yang enak, mau cari yang simpel. Katanya nggak mau menikah sama perempuan, perempuan itu cerewet. Tapi ibu-ibu yang di sini sudah tidak. Amin. Pulang sudah mengalami perubahan. Amin. Tepuk tangan dong buat wanita-wanita yang di sini. Ya, jangan amin-amin di sini pulang nggak berubah. Malu sama setan. Karena setan jadi saksi loh ya. Yang pertama saksi kita Tuhan, yang kedua setan loh. Bikin perubahan dalam hidup kita. Tidak tahu berterima kasih. Sekarang banyak orang nggak tahu terima kasih. Banyak ya. Kalau utang nggak bayar. Tapi di sini nggak ada. Amin.
pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Tadi siang ada ibu yang bertanya, saya ini tiap hari marah-marah sama anak saya. Ya, ndak usah marah-marah. Lebih baik nyatakan isi hatimu dengan berhikmat bijaksana daripada marah-marah nanti sakit jiwa. Keadaan manusia di akhir zaman tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, siapa yang suka menjelekan orang? Nggak ada di sini ya. Nggak ada yang ngaku. Ya, suka menjelekan orang, bergosip kalau orang Jakarta bilang. Ya, jangan, kita berdoa supaya kita nggak jadi orang yang suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, ya garang, nggak bisa diatur. Ya pokoknya mau menangnya sendiri. Suaminya bilang, Pak hari ini saya mau ke mall, nggak boleh. Nggak, pokoknya apa yang saya mau itu harus terjadi. Ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Ya, itu yang di luar sana, bukan yang di tenda maksudnya, yang di sana. Ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Berlagak tahu, orang Indonesia bilang sok tahu. Sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, dia sok. Nah itu ya, jangan saudara. Hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsunya. Ya, orang itu harus mengekang diri. Tadi siang kita sudah belajar bagaimana kita ini dilepaskan ya dari semua belenggu-belenggu iblis. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kata-katanya firman terus, ya, nyanyinya rohani, tapi kelakuannya rohana. Ya, statusnya rohani terus ya, tapi kelakuannya roh halus. Ini perlu bertobat ya. Mari kita percaya bahwa ketika kita ini menjalankan ibadah, ada kuasa dari ibadah itu, yaitu mengubahkan hidup kita. Jangan cuma jadi Kristen yang tidak berubah.